Halo netizen, ini adalah Mercedes-Benz GLA 200 facelift yang versi AMG line ya. Nah, ini merupakan versi ubahan dari GLA 200 yang selama ini udah dijual di Indonesia. Dan pada saat gue syuting ini, mobilnya tuh belum diluncurkan secara resmi ya. Nanti dia akan diluncurkan pada bulan Februari 2024, jadi belum bisa nyebut harga. Nanti harganya akan gue taruh di description di bagian bawah. Oke, sekarang kita bahas ke interior dulu, apa aja perbedaan yang ada di dalam. Kunci seperti ini, jadi kuncinya masih tetap kayak smart key Mercedes-Benz yang lama. Dia ada tombol lock, ada tombol unlock, dan ada buat buka bagasi juga. Dia juga ada auto folding mirror yang belum ada paddle lamp ya. Dan dia juga sudah ada akses keyless entry, langsung sentuh handle, si spionnya langsung kebuka, dan sentuh guratan ini untuk kunci si pintunya. Dan dia juga ada di semua handle ya untuk sensor smart entry-nya. Untuk interior juga sedikit ada perubahan di bagian layar instrumen, di bagian setir dan perintilan gitu ya. Tapi untuk joknya di sini masih jadi seperti GLA 200 AMG line yang sebelumnya ya. Dia pakai sport bucket seats yang cukup sporty gitu ya, dengan bahan yang mewah pastinya khas Mercedes-Benz. Di pinggirnya dia kulit dan di bagian tengahnya tuh dia kayak microfiber cloth gitu ya. Jadi lebih sporty juga dengan jahitan merah seperti ini yang menambah nuansa racing. Di bagian sini ada lumbar support 4 arah, dan untuk kedua jok depan juga ada penopang paha. Dan khasnya Mercedes-Benz, dia pengaturannya di sini ya, bisa maju mundur, depan belakang, naik turun, bisa recline juga, dan ada memory seat 3 slot untuk kedua jok depan. Oke, sekarang kita masuk dulu dan langsung kita nyalain aja sih mesinnya. Tinggal injek rem dan tekan start button di sebelah kiri sini untuk menyalakan mesinnya. Oke, sangat halus. Ya wes, ini kita atur dulu biar lebih lega kelihatannya, dan kita tutup pintunya. Oke, jadi untuk di bagian interior, untuk di bagian dashboard, perubahan yang salah satu yang paling kelihatan ya adalah di bagian setirnya. Jadi untuk yang varian AMG line ini, dia menggunakan setir AMG line yang model baru ya, yang udah dipakai juga di C300, di GLA dan lain-lainnya. Yang model trackpadnya itu juga unik ya, dia tuh kayak begitu loh. Jadi bukan rata seperti setir yang sebelumnya, tapi dia lebih tipis spoke-nya. Dan yang sebelah kiri itu untuk ngatur layar sebelah kiri, yang sebelah kanan untuk ngatur layar sebelah kanan. Dan seperti yang gue peragain tadi ya, tilt teleskopik itu juga jauh, khas mobil Eropa. Dan untuk pengaturan audionya juga model sentuh gitu untuk volumenya. Untuk angkat tutup telepon di sini ada voice command yang bisa nyambung ke Mercedes, dan ada menu favorit. Di tengah ada klakson dan airbag pengemudi. Di sebelah kanan ada tombol untuk pengaturan MID dan cruise control serta speed limiter. Di belakang setir juga ada pedal shift untuk menaikkan dan menurunkan gigi. Untuk gear shifternya juga masih di balik setir seperti ini ya. Tinggal injek rem dan tekan ke bawah untuk masuk ke drive, setengah ke atas untuk masuk neutral, dan full ke atas untuk masuk gigi mundur seperti ini. Dan untuk posisi park tinggal pencet tombol P yang ada di ujungnya. Transmisi juga masih menggunakan 7G DCT ya, yaitu transmisi kopling ganda 7 percepatan. Di sebelah kiri ada buat wiper. Dia sudah otomatis juga. Ini untuk nge-sen kanan kiri, high beam, dan ada buat wiper belakang serta washernya. Untuk instrument cluster seperti ini, jadi dia karena udah pakai sistem MBUX 2.0, jadinya lebih baru ya di tampilan instrument clusternya, dan bisa diatur dari trackpad di sini. Mobilnya masih baru banget nih, baru 44 km, dan tadi udah nyoba muter juga gue. Rasanya tuh lebih empuk dibandingin yang pre-facelift gitu ya, terutama yang versi CBU yang awal-awal, yang di generasi ini itu sih kurang banget ya untuk sebuah Mercedes-Benz. Tapi yang versi facelift ini jauh lebih refine, jauh lebih empuk, dan ya jadi lebih nyaman gitu. Di bawahnya ada MID lagi kayak buat from start, from reset, terus ada constant acceleration, terus ada coasting gitu ya, jadi kayak driving score, ada konsumsi BBM instan dan rata-rata, terus ada attention assist, sambungan media, dan dia juga ada beberapa tema ya, kayak tema understated tuh jadi lebih kosong gitu, lebih sepi. Ada sport juga, jadi lebih racing, dan tachometernya jadi kayak gitu, kayak berpendar.
Di sini ada tampilan untuk torsi, G-force meter, ada satuan tenaga, dan ada engine data kayak boost meter dan tekanan oli. Ada klasik yang tadi, ada assistance, ini untuk sistem ADAS-nya kayak blind spot monitoring system, dan di bagian service ini untuk mantau engine oil level, tire pressure monitoring system dengan temperatur, dan ada pengingat service. Dan di bagian bawah layar itu juga ada bensin, temperatur mesin, dan ada sisa jarak tempuh dengan tampilan udara luar serta jam digital. Untuk di bagian kanan ada ventilasi AC yang masih model turbine seperti ini dengan ambient light di bagian dalamnya. Di bagian bawah ada knob lampu yang masih sama seperti Mercy sebelumnya, yang ada mode auto juga. Ada parking lamp kanan kiri, electronic parking brake juga di sini. Ada rear fog lamp, dan ada buat brightness panel instrumen. Di bagian bawah juga pedalnya masih model gantung seperti GLA yang pre-facelift. Ada paddle lamp juga di bagian footwell dengan footrest yang nyaman untuk di kaki kiri. Di bagian door trim juga sama ya, soft touch di bagian door pocket sini, atau di bagian door panel ya lebih tepatnya. Untuk door pocketnya dia masih plastik keras biasa dengan panel fake carbon fiber di sekitar pengaturan jok ini. Handle-nya juga modelnya satin chrome seperti ini dengan tombol central lock. Lalu ada pengaturan power window yang semuanya sudah all auto, dan juga ada anti pinch juga ya pastinya, jadi bisa lebih aman. Untuk pengaturan spion dan pelipatan spion juga masih sama. Spion bisa dilipat elektrik dengan blind spot monitoring system, ada window lock juga, dan ada switch untuk membuka bagasi elektriknya. Untuk di bagian speaker juga standar ya, nggak pakai speaker yang branded Burmester atau apa gitu, dan ada seal plate dengan logo Mercedes-Benz. Ada lampu paddle juga di bagian pintu. Untuk tweeter juga ada di bagian pilar A, ada side curtain airbags, sun visor, ada cermin dengan lampu, ada card holder, dan di bagian sun visor ini juga bisa digeser tapi nggak bisa di extend sampai samping. Ada mikrofon buat nelpon juga, ada grab handle, seatbelt bisa diatur naik turun, dan oh ya, grab handle ini juga ini ya penambahan baru ya, karena yang lama itu malah nggak ada. Yang terakhir gue coba itu yang di GLA 200 Urban Line itu nggak punya grab handle depan dan belakang, jadi nggak ada offset bar di GLA yang lama. Untuk spion tengah juga modelnya agak-agak frameless gitu dan sudah auto dimming. Untuk di bagian tengah ada lampu kabin LED yang nyalanya tuh warm white ya, jadi enak dilihatnya. Untuk lampu bacanya seperti ini, yang nyala cuma di pojoknya doang, dan buat rear cabin itu juga ada tombol sendiri. Dan juga sekarang ada panoramic sunroof dengan electric blind yang agak-agak tembus pandang tapi cukup menahan panas, dan bisa dibuka lebar seperti ini. Bisa di extend lagi nggak? Oh ya udah, mentoknya segini. Jadi makin berasa mewah di GLA 200 AMG Line ini. Dan hampir lupa juga, headrestnya ini juga bisa diatur maju mundur, nggak cuma naik turun aja, selain pengaturan sisa joknya yang sudah elektrik. Dan lanjut ke bagian instrument cluster, dia seperti ini tampilannya. Jadi dia modelnya MBUX 2.0 yang lebih modern seperti di S-Class baru, C-Class baru, dan SL43 juga gitu ya. Cuma sayangnya untuk di versi yang 2.0 ini nggak dapet trackpad lagi di sini ya. Jadi cuma tempat penyimpanan sama ada switch untuk mode berkendara, auto parking, dan volume knob. Kalau mau ngatur tapi nggak pakai touchscreen, kita cuma bisa pakai trackpad yang ada di bagian setir sebelah kiri sini. Dan kita lihat tampilannya di sini ada sambungan telepon, radio, media, ada Apple CarPlay, Android Auto yang wireless juga, apps ini untuk kayak license info, dan di bagian comfort ini juga banyak ya, ada seat kinetics yang khas di Mercy baru ya, dia kayak ngatur untuk kayak ngegerakin joknya sedikit-sedikit gitu, kayak backrestnya tuh terus di bagian side support di bagian paha nih gitu dong, jadi diatur gitu loh. Dan sekarang bisa ketahuan nih lamanya mau kapan, jadi 16 menit bukan 15 menit ya, lucu ya, ada 32 menit dan ada 96 menit. Jadi unik ya, nggak 15 30 atau 90 gitu, tapi 16 32 sama 96.
unik sih, coba kita cobain ya. Jadi jok itu direbahin, ditegakin, terus support paha tuh dinaikin, diturunin biar badan kita tuh tetap gerak saat lagi perjalanan jauh. Dan di bagian ambient light dia juga sekarang ada warna baru ya, tetap 64 warna tapi dia punya preset warna baru kayak Ocean Blue ini tetap ada Miami Rose, ada Malibu Sunset, Venice Pink, dan ada apa lagi nih, Burning Blue, Red Moon. Jadi dibandingin MBUX yang lama, tampilannya jadi lebih atraktif. Bisa atur brightness juga seperti ini. Dan ada effects. Efek ini coba kita lihat ya. Ada greeting, climate. Jadi kalau kita atur temperatur, dia jadi merah atau biru, tergantung kita aturnya bagaimana. Dan ada multicolor animation juga. Jadi kalau diaktifkan dia jadi kayak shifting warna gitu ya. Jadi lebih atraktif lagi. Dan di bagian info di sini ada buat kayak consumption meter dari 7,5 menit terakhir sampai 3 jam terakhir. Vehicle di sini ya kayak model-model Mercy lainnya, kayak berapa persen kita nginjek gas, nginjek rem. Ada pitch and roll meter juga, serta di bagian engine ini kita bisa menampilkan boost pressure, torsi, power, dan temperatur mesin serta temperatur oli ya. Oh, ini temperatur transmisi ternyata. Jadi fitur yang sangat berguna. Di bagian settings ini untuk ngatur assistance. Jadi ada buat matiin stability control, terus buat matiin active brake assist atau AEB ya, automatic emergency braking. Bisa diatur aplikasinya mau lebih awal, sedang, atau lebih telat. Ada blind spot assist juga. Ya ini kayak blind spot monitoring gitulah kalau di mobil-mobil lain. Terus di bagian assistant ada attention assist juga, jadi kayak semacam pengingat istirahat gitu, bisa diatur mau aktif atau tidak. Di bagian kamera ada buat buka kamera belakang, dan dia cuma punya kamera belakang doang. Jadi kalau dimasukin ke gigi mundur seperti ini tampilannya. Bisa auto parking juga, jadi dia langsung parkir otomatis sambil nyari gitu ya parkirannya. Nanti dia akan muter setir dan pindah gigi secara otomatis. Ada buat sensor parkir juga. Terus di bagian Parktronic ini untuk ngatur bunyi-bunyian seperti ini dan volumenya. Jadi nggak cuman bunyinya, tapi volumenya juga bisa diatur. Ada audio fade out juga, time of warning, ada maneuvering assistant. Jadi ada drive assist, warning for crossing traffic behind, dan close range braking. Jadi ada AEB di belakang juga. Oke, next ada di bagian vehicle. Di bagian paling atas ada driving, ada winter tire limit, dan ada car wash mode juga ya. Jadi dia membatasi ini mah winter tire limit. Ada car wash mode, jadi dia akan ngelipat spion, nutup kaca dan panoramic sunroof, matiin sensor parkir, matiin sensor hujan, dan matiin wiper belakang juga. Jadi langsung semuanya tuh mati gitu ya. Dan di bagian comfort ini untuk ngatur easy entry and exit. Jadi kalau kita matiin mobil gitu ya, jok itu akan mundur dan backrest itu akan tegak supaya kita bisa keluar mobil dengan gampang. Dan roof roller sunblind ini juga fitur yang berguna. Jadi kalau kita matiin mobil, si tirai panoramic sunroofnya ini langsung nutup biar nggak kelupaan gitu ya. Ada occupant protection juga, jadi kayak pengingat penumpang belakang. Kayak kalau kita matiin mobil tuh ada peringatan jangan lupakan penumpang belakang atau hewan peliharaan gitu ya. Di bagian open and close ada kayak auto locking, ada acoustic lock, auto folding mirror. Dan di bagian dynamic select ini untuk ngatur mode berkendaranya. Dan sebelumnya mode berkendara itu ada 4, ada eco, sport, comfort, dan individual. Jadi kalau di individual kita bisa setting nih kayak drive-nya mau eco, comfort, sport, atau manual. Ada response steer juga, mau comfort atau sport biar lebih berat. ESP-nya atau stability control juga bisa diatur mau comfort atau sport. Dan sound ini kayak
sound enhancement dari speaker ya, bisa diatur mau comfort atau sport. Dan balik ke atas lagi, di lights ini untuk lampu luar dan dalam kayak locator lighting, dan ada ambient light tadi udah kita bahas. Dan di bagian kelamaan pakai touchscreen aja. Di bagian sistem bisa ngatur bahasa, ada voice assistant yang tadi yang ada Hey Mercedes, Hey Mercedes, how can I help? Set temperature to 20 degrees. I'm setting the temperature to 20 degrees. Kayak gitulah ya, dan bisa terhubung dengan internet juga, jadi ada fitur-fitur yang lebih bisa dieksplor lagi, bisa ngatur. Nah kayak gitu loh. Jadi kalau misalnya kita langganan apa gitu ya, gue lupa, mungkin ada yang lebih paham, dan mobilnya terhubung dengan internet, kita bisa kayak lebih canggih lagi gitu si sistem MBUX-nya ini. Dan kurang lebih segitu aja untuk di bagian semua cluster dan layar infotainment-nya. Lanjut ke bawah, di bagian AC tengah ini juga tetap model turbine style yang bisa dibuka tutup seperti ini, dan tactile banget ya. Dan panel AC-nya juga tetap sama, dia menggunakan AC dual zone automatic climate control yang suhunya bisa diatur dari toggle switch yang ada di bagian sini, dan bisa dipisah juga ya. Untuk paling panasnya dia di 28,5 derajat, paling dinginnya itu ada di 15,5 derajat. Jadi ada tampilan AC-nya juga, dan kalau mau ditampilin menunya seperti ini juga bisa. Jadi ada buat fan speed, suhu, zona AC lengkap ya, ke kaca, ke muka, dan ke kaki bisa disinkronis juga. Dan ini untuk matiin AC-nya atau enggak. Dan sisanya ada di bagian bawah kayak sirkulasi udara, defogger depan belakang, mode auto, dan fan speed. Untuk tombol hazardnya di paling tengah dengan lampu yang berkedip juga kayak mobil Eropa pada umumnya. Di bagian konsol tengah sini juga ada penutup untuk wireless charger, ada power outlet 12 volt, ada USB Type C, dan ada cup holder yang bisa ditambah pegangannya gitu. Di bagian belakang juga ada tadi ya, tempat kosong buat naruh barang, ada dynamic select untuk mode berkendara, ada scroll wheel untuk volume, dan ada tombol untuk auto parking atau kamera mundur. Di bagian center console juga ini lumayan lega, dan ada USB-C 2 buah. Armrestnya juga cukup suportif, dan ada glove box yang lumayan dalam, dan ada kayak tray tambahan gitu untuk nyimpen buku manual. Ada airbag untuk penumpang depan juga. Oke, segitu aja untuk di bagian kabin depan dari Mercedes-Benz GLA 200 AMG Line Facelift 2024. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita lihat ke kabin belakangnya dari Mercedes-Benz GLA 200 Facelift 2024 ini yang trim AMG Line. Dan di belakang juga masih sama ya. Inilah posisi berkendara gue, tinggi gue 170 cm, dan masih ada legroom 5 jari yang sangat lega. Dan sekarang kayak plastik di belakang jok depan ini juga kayak lebih banyak gitu ya, jadinya lebih apa ya, patahannya tuh lebih enak buat ruang dengkul, dan bisa buat nyimpen barang juga nih. Ada seat back pocket model jaring. Di belakang center console juga ada ventilasi AC yang masih ngikut depan AC-nya. Di bawahnya ada tempat penyimpanan seperti ini, dan di bawahnya lagi ada USB-C 2 buah lagi. Di bagian tengah juga masih ada gundukan untuk versi yang 4MATIC ya, atau yang versi all wheel drive, karena di luar juga kan ada yang versi all wheel drive. Dan paling mahalnya kan juga yang si GLA 35 dan GLA 45 juga 4MATIC. Dan kalau lagi ketutup emang kelihatannya agak sempit ya, tapi kalau lagi dibuka, coba kita buka si tirainya ya, ini jadi lebih lega lagi. Nah seperti ini. Jadi ini caranya untuk mengatasi kabin yang interiornya gelap. Untuk di bagian jok, ini juga masih agak tegak seperti yang lama, tapi lebih nyaman sih bantingannya. Tadi gue udah nyoba singkat gitu ya, di sekitaran BSD ini kan polisi dulu juga lumayan tinggi, tapi emang sayangnya di tengah belum ada armrest ya. Tapi walaupun begitu, di bagian belakang sini headrestnya tuh adjustable, tiga-tiganya dengan seatbelt 3 titik dan ISOFIX points. Untuk di bagian door trim sama juga seperti di depan, di atas dan di bagian
Sininya tuh dia empuk. Kalau di sini dia panelnya tuh kayak blue gini biar lebih sporty. Handle-nya juga satin chrome dan ada switch power window yang kacanya juga turun sampai habis. Di atas sekarang jadi ada grab handle, ada gantungan, dan ada lampu baca juga. Oh ya, hampir lupa, di bagian bawah juga ada door pocket serta ada speaker. Oke, kita turun dulu dan kita cek eksteriornya. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari Mercedes-Benz GLA 200 AMG ini. Mesin masih sama ya, masih menggunakan mesin 1300 cc 4 silinder turbo bensin, dan mesin ini juga sudah lumayan lama ya digunakan, dari mulai A-Class, B-Class, GLA, GLB, dan CLA juga. Untuk tenaga mesin juga masih sama di sekitar 160-an horsepower dan torsi juga di sekitar 250 Nm. Untuk pilihan transmisi juga menggunakan transmisi 7G DCT atau transmisi otomatis kopling ganda 7 percepatan ke roda depan. Untuk rong mesin juga masih sangat rapi ya, dan khasnya si mesin 1300 ini ya, engine cover itu empuk untuk pedestrian protection, jadi suatu hal yang unik sekali. Di kap belum ada peredam tapi shocknya udah hidrolik. Oke, untuk tampilan eksterior dari Mercedes-Benz GLA 200 facelift 2024 ini juga makin sporty ya, walaupun perubahannya cukup subtle, jadi nggak terlalu kentara banget. Yang paling menandakan kalau dia itu adalah yang versi facelift adalah lampu grill dan bumper depan. Jadi perubahannya paling banyak itu adalah di bagian mukanya ya, karena di bagian grillnya dia sekarang punya grill yang model diamond grill ya, yang ada titik-titik chrome-nya. Tapi karena ini adalah yang versi biasa gitu ya, bukan yang versi pure AMG, grill itu masih ada satu batang chrome yang besar. Sebagai contoh, untuk yang versi AMG GLA 35 dia kan garisnya vertikal seperti itu ya, dengan logo AMG di bagian bawah kiri. Tapi untuk di sini dia modelnya diamond grill, dan agak sayang ya di sini masih ada tonjolan untuk kamera 360-nya, padahal di spek Indonesia ini belum ada. Di depan ada sensor parkir 6 titik dan masih ada kayak ventilasi palsu gitu ya di bagian bumpernya untuk menandakan kalau ini adalah yang AMG line, bukan yang urban line. Dan untuk lampunya juga ini berbeda, dia menggunakan LED high performance, tapi yang semenjak facelift ini dia jadi reflektor LED 4 bilah seperti ini ya, bukan proyektor dan lampu dimnya reflektor seperti yang lama. Ya nggak tahu ya kalau di malam hari terangnya kayak apa, tapi harusnya sih mirip-mirip seperti yang versi sebelumnya ya, karena yang non AMG yang GLA 35 atau GLA 45 dia kan lampunya masih LED high performance, belum LED multi beam seperti yang AMG GLA 35 seperti itu ya. Kalau itu lampunya lebih enak lagi karena dia lampu dimnya jauh dan terang, dan dia juga bisa milih mana yang harus disorot, jadi dia ada matrix beam LED. Dan sennya itu dia cuma satu garis simple di atas doang, dengan DRL yang gantian sama lampu shade. Lanjut ke bagian samping. Untuk velg kelihatannya ini juga masih sama ya, masih model yang bintang AMG seperti ini dengan ban berukuran 235/50 R19. Untuk rem depan belakang disc brake yang besar juga, sudah lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, stability control, hill assist, dan ya merci banyak lah driver aids-nya. Dan perbedaan di bagian samping itu ada di bagian wheel arch-nya yang warna body. Jadi yang bagian hitam doff-nya itu cuma di bagian bawah pintu, di bagian bawah bumper depan dan belakang. Sebagai contoh, ini yang warna abu-abu ya. Di sini dia warna body. Kalau sebelumnya dia kan hitam scratchy atau kulit jeruk kayak di bagian bawah pintu, tapi untuk yang versi facelift ini dia jadi warna body. Di bagian bawah pintu juga ada list chrome. Untuk di bagian spion juga bentuknya masih mirip ya, kayak masih sama seperti sebelumnya, dan ada lampu sen LED di sisi luarnya. Ada chrome juga di bagian atas door handle sebagai penanda kalau dia udah yang pakai keyless go. Ada window line yang satin silver juga, dan ada roof rail berwarna satin silver. Lanjut ke bagian belakangnya juga nggak terlalu banyak berbeda, karena yang berbeda cuma di bagian lampu belakangnya aja. Jadi mirip seperti di GLA, dan di bagian apa ya, bentuknya itu kayak apa ini, bukan model yang bulat atau ngelingkar seperti
SUV Mercy yang dulu-dulu ya, kayak yang versi faceliftnya kan dia modelnya bulat gitu ya. Kalau sekarang tuh kayak apa, kayak daun gitu ya. Ya intinya dia full LED dan lampu seinnya di sini, ada rear fog lamp juga, tapi cuma di sebelah kanan doang karena sebelah kiri nggak ada. Ada emblem GLA 200 dan logo Mercedes-Benz. Di bagian kaca ada wiper, di fogger belakang, dan antenanya juga glass print ya, karena di atas tuh polos, nggak ada shark fin. Ada spoiler dengan high mount stop lamp, dan kamera mundurnya tadi ngumpet di bagian sini ya, lampu plat nomor sudah LED. Di bagian bumper bawah juga modelnya tuh plastik kulit jeruk, dan ada fake diffuser aksen dengan lace chrome, dan ada knalpot palsu juga ya. Ya begitulah. Oke, kita buka bagasinya. Bagasi sudah elektrik, dan kalau lagi mati kita juga bisa tendang pakai kick sensor, dan bagasi juga masih mirip seperti yang sebelumnya, cukup lega, dan ada pelipatan jok 40-20-40. Di bagian bawah juga ada tempat penyimpanan untuk barang-barang ya, karena dia nggak punya ban serep, tapi dia ada segitiga pengaman. Serta di bagian bawah sini juga ada kayak towing eye, dan that's it sih. Ada tonneau cover dan ada lampu bagasi di sebelah kiri. Untuk nutupnya juga kita dikasih tombol di bagian sini. Dan di sebelah kiri juga ada tangkinya. Tinggal pencet aja, dan di sini dia dianjurkannya minimal RON 95, serta ada petunjuk untuk tekanan ban dari masing-masing ukuran ban ya, dari ring 17 sampai ring 19, bahkan sampai yang ring 20 nanti. Ini untuk yang AMG kayaknya ya. Oke. Kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Mercedes-Benz GLA 200 AMG Line facelift 2024. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dalam menyampaikan review. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan ugal.